Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat ya, kita akan membahas terkait bantuan sosial yang tidak cair. Jadi di sini saya akan membahas terkait beberapa bansos yang tidak cair seperti PKH tidak cair, BPNT tidak cair, BLT El Nino tidak cair atau tidak mendapatkan dan lain sebagainya. Terkait informasi kali ini saya fokuskan yaitu terkait penyebabnya kira-kira apa. Ada berapakah penyebab yang mengakibatkan bantuan itu tidak cair? Berikutnya cara cross checknya bagaimana begitu ya? Apakah bisa menggunakan website cek bansos ataukah harus menggunakan sistem yang lain untuk cross check penyebab-penyebab ketidakcairan ini? Lalu nanti kira-kira solusinya bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya kepada Anda semua agar Anda bisa paham terkait bantuan sosial kali ini. Dan bagi Anda yang ingin tahu dan juga ingin menambah wawasan, Anda bisa simak penjelasan kali ini sampai tuntas. Seperti biasa, mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya Bapak Ibu. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak informasi pada channel YouTube saya, channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, di hari Jumat ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait penyebab-penyebab bantuan sosial tidak cair. Dan cross-check-nya harus di mana? Apakah menggunakan website ataukah harus kemana begitu ya? Dan nanti yang terakhir, kira-kira solusinya bagaimana? Baik, langsung saja Bapak Ibu kita akan membahas tentang topik kita yang pertama. Topik kita yang pertama yaitu terkait penyebab ketidakcairan bansos. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait penyebab-penyebab ketidakcairan bantuan sosial tentu alasannya tidak hanya satu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya saya pribadi tidak bisa meng-cross-check penyebab ketidakcairan Anda semua. Ya, karena sudah beda daerah ya Bapak Ibu. Nanti yang bisa membantu cross check salah satunya adalah pendamping di daerah Anda masing-masing. Nanti akan saya jelaskan ya. Tapi pada intinya terkait di sini saya tidak bisa cross check, sehingga kalau nanti Anda bertanya pada kolom komentar, "Mas, kira-kira penyebab ketidakcairan saya apa ya?" Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menjawab karena sistem kami terbatas, tidak bisa meng-cross check di luar daerah. Dan nanti yang bisa membantu cross-check adalah pendamping di daerah Anda masing-masing ya. Untuk topik yang pertama, penyebab ketidakcairan bansos, di sini saya sudah melakukan ya analisa data di dalam sistem bansos. Jadi di daerah kami tentunya permasalahannya akan sama dengan daerah yang lain, sama ya permasalahannya. Dan pada sistem bansos di daerah kami saya sudah menemukan beberapa penyebab kenapa bantuan sosial itu tidak cair. Datanya ada di samping kiri saya, bisa Anda lihat seperti di samping kiri saya ini, yaitu adalah terkait 7 penyebab kenapa bansos itu tidak cair. Mulai dari PKH yang tidak ada komponen, mulai dari terdeteksi meninggal ya. Nomor 3, non-DTKS, PPU atau gaji di atas upah minimum kerja di daerah tersebut. Yang keempat, non-DTKS karena terdeteksi keluarga dari ASN, TNI, Polri. Berikutnya yang kelima, terdeteksi pekerjaan yang tidak layak bansos. Keenam, karena tidak layakkan oleh pemerintah daerah. Ini adalah salah satu contoh hasil verifikasi lapangan atau hasil dari Musdes atau Muskel yang menyatakan penerima tersebut sudah tidak layak secara ekonomi begitu ya. Yang ketujuh, ini tidak layak hasil sanggahan. Artinya ini dari aplikasi cek bansos. Warga bisa melaporkan penerima bansos yang sudah sejahtera atau mampu. Tentunya semua sanggahan dari warga juga dilakukan verbal oleh pemerintah daerah setempat untuk membuktikan apakah sanggahan dari warga tersebut benar adanya atau hanya sanggahan palsu. Kalau sanggahannya benar, dicek di lapangan benar, maka penerima yang bersangkutan memang harus dikeluarkan dari penerima bantuan sosial. Setidaknya saya sudah merangkum ya, ini ada 7 penyebab kenapa bansos itu tidak cair. Nah, terkait penyebab ini kok bisa di cross check atau mungkin Anda nanti masuk ke penyebab yang keberapa? Nah, itu kita akan masuk ke topik yang kedua. Baik, di topik yang kedua yaitu terkait bagaimana cara cross check penyebab ketidakcairan Anda. Nah, data-data yang tadi saya sampaikan itu adalah hasil saya cross check
di sistem bansos. Apakah kira-kira bisa di cross check pada web cek bansos ini? Karena web cek bansos ini sudah beredar di masyarakat ya, dan banyak masyarakat yang sudah mengakses website tersebut. Kira-kira apakah bisa di cross check dari website ini? Jawabannya, website ini tidak bisa meng-cross check atau tidak bisa menjelaskan secara rinci penyebab ketidakcairan bansos itu dari segi mana. Karena website ini itu hanya menampilkan bansos yang sudah dicairkan sebelumnya. Jadi pada intinya ketika Anda ingin cross-check penyebab ketidakcairan bansos Anda itu jangan menggunakan website ini ya, karena ini tidak bisa memastikan penyebabnya itu apa. Lalu jangan sampai Anda mengklik tautan-tautan yang beredar di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Karena dipastikan tautan tersebut semuanya hoax. Karena Kementerian Sosial tidak pernah menyampaikan link-link untuk cross-check bansos. Tidak pernah. Hanya web cek bansos saja yang disampaikan dan aplikasi cek bansos yang ada di Play Store. Hanya itu. Ya, hanya itu. Dan selain itu, tidak ada. Oke ya. Maka dari itu, hati-hati bagi Anda semua, jangan sampai mudah mengklik tautan-tautan yang mencurigakan. Ya, karena di sana bisa jadi penipuan dan hati-hati data Anda bisa bocor untuk misal pinjaman online dan sebagainya. Berbahaya itu ya. Lalu Mas cross-check-nya itu di mana? Nah, untuk cross-check ini bisa dilakukan hanya pada SIKNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, di mana sistem ini hanya dipegang salah satunya oleh pendamping bansos. Nah, disinilah salah satu keistimewaan dari penerima PKH. Karena di PKH itu dia punya pendamping ya, dan Anda bisa berkonsultasi ke pendamping bansos PKH Anda untuk melakukan cross-check data. Karena juga untuk pendamping bisa membantu cross-check data bagi penerima PKH. Jadi sistem SIKNG yang dipegang oleh pendamping hanya bisa meng-cross-check penerima-penerima PKH saja. Penerima BPNT, karena memang tidak ada pendampingnya, ya, yaitu memang agak sulit untuk meng-cross-check data penyebabnya apa. Jadi kalau Anda misal penasaran penyebabnya apa, Anda bisa hubungi pendamping PKH Anda masing-masing, ya, dan minta tolong di cross-check pada sistem SIKNG untuk memastikan kira-kira penyebabnya apa ya. Karena sekarang pada SIKNG sudah ada tertera di keterangan di bawahnya, oh ini penyebab tidak cair karena gaji di atas UMP atau mungkin tidak layak atau apa. Karena alasan-alasan yang tadi saya sampaikan itu saya dapat keterangannya dari sistem SIKNG. Baik, topik yang kedua terkait cross-check sudah selesai. Sekarang topik yang ketiga yang terakhir, solusinya bagaimana? Nah, terkait solusi ini kita harus juga melihat permasalahannya apa. Kalau permasalahannya karena sudah tidak layak karena mampu atau sejahtera, ya, lah itu memang tidak bisa diperbaiki, karena memang kalau sudah mampu atau sejahtera itu tidak lagi masuk kategori penerima bansos. Tapi kalau di sana keterangannya gaji di atas UMP, keluarga ASN, tapi sebenarnya kenyataannya dia tidak memiliki gaji di atas UMP dan keluarganya memang tidak memiliki gaji tersebut. Berikutnya memiliki pekerjaan yang tidak layak bansos, padahal kenyataannya dia pekerjaannya buruh tani ataupun buruh harian lepas dan sebagainya, maka solusi di sana yang bisa dilakukan adalah update data kependudukan Anda. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu adalah mengupdate data kependudukan, dalam hal ini adalah kartu keluarga. Pastikan data pekerjaan pada kartu keluarga Anda memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Ya, nanti kalau sudah diperbaiki pekerjaan pada kakaknya, dipastikan betul, maka lakukan aktivasi data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Harapannya nanti setelah dilakukan aktivasi, data yang terupdate ini yang masuk di dalam kartu KK ini update di aplikasi SIKNG, begitu ya. Terkait gaji di atas UMP, nah ini juga terkadang ada yang penerima BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Nah, biasanya memang penerima bansos yang suaminya bekerja di perusahaan ataupun Anda sendiri kerja di perusahaan, maka akan terdeteksi gaji di atas UMP, begitu ya. Nah, terkait solusi, kalau sudah meninggal tentunya tidak bisa dikasih solusi ya, kalau meninggal itu memang bukan kategori bansos. Sama seperti mampu ataupun sejahtera yang tadi saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, terkait kesempatan kali ini,
Mulai dari yang awal tadi, penyebab ketidakcairan bansos sudah saya sampaikan apa saja penyebabnya. Ingat, setiap KPM 1 dengan KPM yang lain, penyebabnya tentu berbeda-beda, tidak sama ya. Dan juga solusinya tentu berbeda-beda. Silakan di cross check terlebih dahulu penyebabnya apa. Yang kedua, untuk cross checknya bisa melalui pendamping bansos Anda masing-masing ya. Khusus penerima PK bisa ke pendamping PKH-nya. Nah, ini spesial karena kalau BPNT memang tidak ada pendampingnya ya. Jadi kesulitan untuk cross check. Yang ketiga, terkait solusinya yaitu update data kependudukan Anda dulu. Nanti silakan diaktifasi, harapannya agar nanti di sistem bansos datanya bisa menyesuaikan data yang terupdate atau yang terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat, mungkin sedikit bingung, tapi tidak apa-apa ya. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.